والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك Pergi haji ke tanah suci, memenuhi panggilan ilahi dengan penuh syukur di hati, bahagia tiada tergeni. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu yang terhormat Ketua Yayasan Darul Tahfiz An-Nur Nusa Tenggara Barat, yang kami hormati sesepuh masyarakat, sesepuh agama yang kami hormati, sehingga pada malam hari ini kita bisa bermuajaah, bermusyawarah, mufakat yang Allah dan Rasul berikan kepada kita semua sebagai hamba-hambanya, sebagai umatnya untuk menyatukan, sehingga apa yang nanti kita bisa lakukan dalam pilihan sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulullah SAW. Haris SPDI selaku Ketua Yayasan Darul Tahfiz. Yang kedua, kesejahteraan hewan, yang langsung nanti narasumber dari Bapak Dokter kita, Dokter Hewan Haji. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan seperti apa. Para pecinta kebaikan, para pecinta kebajikan, lebih khusus di seluruh halaman kita, sehingga kita mendapatkan tempat, dapatkan rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah, amin. Insyaallah pertemuan kita, majelis kita malam ini itu serangkaian daripada cara kita mengisi layani asyar atau 10 malam atau masjid mas-mas, dan nanti teknis bagaimana kita menangani kami di Karangkolok. Alhamdulillah wa syukurillah, di musim pandemi ya, kalau tahun lalu kami bisa 15 ekor, sekarang alhamdulillah 10 ekor. Ya, ini artinya walaupun kurang dari sisi tentunya yang sama-sama kita muliakan Taufik Wisnu dan kawan-kawan dari tim WH, Dokter ya, kita sekilas saja bagaimana kita memahami. Oleh karenanya bagi yang mampu jangan sampai meninggalkan ibadah kurban setiap tahunnya. Jangan kita tunda, minimal usia 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun, domba 6 bulan lebih di masa umurnya. Nah, ini pada secara umum kita dianjurkan di tempat ini ya, minimal memilih 1 kurban dibanding 4 rumah. Ini faktornya. Tidak tadi lah sebagian sebelumnya siapkan sate gitu ya, nyate dan seterusnya. Mudah-mudahan tahun ini juga bisa. Jadi bagaimana kurban ini benar-benar
membawa berkah bagi semuanya, tidak hanya bagi segelintir orang. Itulah tujuan surur bi qulubil mu'minin. Pak Taufik ya, Pak Taufik. Mungkin itu ya, supaya tidak larut nanti secara umum saja. Nah ini sedikit doa ini. Maka ketika kita sampai pada Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma taqabbal min. Nah siapa di situ? Min Haji Nasruddin wa Haji Sidir wa seterusnya. Di sini lah ya. Nah, atau kita sebutkan dulu semuanya, baru kita sebutkan nama sahibul kurbannya ya, di sini. Tapi kalau kita sendiri yang punya hewan kurban, maka minni dariku, taqabbal minni ya Allah, terimalah kurban ini dariku ya Allah. Itu penyaluran ya, ini seperti biasa ya. Jadi menurut standar kesehatan hewan, pelaksanaan pemotongan hewan kurban saat ini memang kompromi sebetulnya. Kalau aturan internasional sudah tidak boleh mestinya, jadi tidak boleh. Makanya ini supaya tidak meningkat kasusnya menjadi catatan kita bersama. Kita menyempurnakan ibadah kurban ini supaya tidak menjadi beban bagi peternak-peternak kita. Jadi dagingnya aman untuk dikonsumsi, tidak berbahaya bagi manusia, cuma kita bisa menularkan. Jadi sehat yang dipahami saat ini adalah sehat dari segi fisik. Bisa jadi dia terpapar dalam perjalanan pengangkutan, bisa jadi dia baru dari sebentar kepada kalau memang nanti dengan terpaksa sapi itu ketika dipilih dalam keadaan sehat, kemudian dalam waktu 2 hari atau 1 hari setelah itu menunjukkan gejala klinis. Jadi teman-teman tidak perlu ragu, hanya memang perlu dilaporkan karena tetap kita tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi mulut, kepala. Kita memberikan rasa nyaman enak pada sapi, tapi jiwa kita terancam. Jadi beredarnya video tersebut yang tali kapal itu. Dan saya mengingatkan kembali para teman-teman untuk kita berlaku ihsan kepada binatang, karena memang diingatkan oleh Nabi, jangankan kita mau menyembelih, pisau saja diperlihatkan tidak boleh. Jadi jangan memukul, jangan membengkokkan ekor karena sakit ya. Jangan membengkokkan ekor. Kemudian ya jangan menunjukkan ke temannya kalau memang mau disana. Posisi sapi kita terutama Bosphorus itu memang keturunan banteng, jangan disamakan dengan Bapak mengikuti tutorial cara membuka sapi dengan kalau Bapak mau mencoba, saya persilakan, tapi jangan sapi yang besar. Kalau sapi bawah sudah disampaikan bagaimana berlaku ihsan. Yang mudah-mudahan kita semua tentunya yang hadir di sini akan membawa informasi dan hazanah keilmuan di tempat kita masing-masing. Ya, inilah yang kita tunggu-tunggu, yaitu manajemen hewan dan teknis penyembelihan hewan. Nanti kita dengarkan saja bagaimana tutorial dan sebagainya, teknisnya. Setelah dari itu nanti bisa kita kumpulkan pertanyaan-pertanyaan sehingga terjawab apa yang saya yakin pasti banyak yang akan bertanya. Pisau perang, pisau perang. Tapi ini perang yang bagus ini. Nanti hasilnya langsung dinikmati sama Zaini ini. Wow, apa? Bukan kapal 1-2. Lingkungan Karangblok. Perkenalkan, nama saya Taufik Wisnu, bukan Ustaz. Usaha perusahaan. Jadi kebetulan kenapa saya hadir di depan bapak-bapak ya karena diundang ya. Barangkali saya bukan yang terbaik atau yang paling paham masalah ini. Bapak-bapak barangkali juga ada yang lebih paham. Jadi kita akan berbagi ya, berbagi cerita, berbagi ilmu
yang pernah saya dapat teknis penyembelihan hewan di masa PMK. Nah sekarang manajemen kurban dulu tujuannya apa? Ini kalau nggak dijual ini akan begini begitu bisa menular manusia, benar itu ditakut-takut itu nanti dijual. Padahal bakalannya belinya 6 juta, dijual 3,5 juta karena sakit PMK. Nah ini oleh oknum ini jangan lupa, ini sampai nggak boleh lagi, jangan lagi dikubur. Lebih baik kalau tidak disembelih di RPH atau di tempat nggak bau, dan ternyata juga tidak menyemari lingkungan, tidak lebih bau. Jadi tahun sebelumnya itu nggak dibuang di septic tank itu bau Pak. Memang betul-betul ini digunakan setahun sekali. Ada ring tanamnya juga. Mirip seperti di RPH. Higienis habis nonton kita nonton ke tempat lain, ini udah atau lihat kandang sapi, ini udah kandang sapi jadi kena PMK. Jadi perhatikan higiene dan sanitasi. Ada asahannya berapa, besoknya berapa dicek, sudah ada tatakannya belum. Tadi sore ini saya koordinasikan di kantor penularan PMK pada saat pelaksanaan itu dulu. Jadi jangan gimana ya, dilokalisir lah. Dan pelaksanaan itu harus tepat waktu, kemudian keamanan, safety. Nanti akan kita bahas lebih detail tentang pelaksanaan. Jangan sampai ada sapi yang lepas kayak gitu. Nanti caranya bagaimana nanti akan kita. Dan ketika ditutup kepanitiaan, dimulai pengurus musola itu atau ustadznya menggunakan ustadz yang memang menyadarkan masyarakat supaya untuk kurban terus gitu. Wah ini luar biasa. Ini contoh ya, ini contoh yang baik. Ya kita akan menginjak ke teknis. Wah, saya setuju ya kambing di jalan gitu ya. Saya agak was-was juga. Walaupun kambing, walaupun nggak ini hanya sekilas saja. Lanjut. Nah ini bobot bisa turun. Ini yang berdampak adalah para peternak. Lanjut terus. Hipersalivasi itu namanya air. Sapi tidak mau makan. Lanjut. Lesi itu lanjut ya. Nah ini sekitar ribu seperti hijau itu. Jadi sapi sampai isutan berdiri. Lanjut terus. Ini sekilas saja ya. Lesi ada apa-apa. Dan ikuti prosedur ya asma tadi. Biar tidak saling lihat, betul. Ya. Tidak boleh saling lihat. Karena itu akan menimbulkan stres. Kalau melihat temannya disembelih itu akan bisa menyebabkan sapinya stres. Ini ada area penyembelihan, dengan area setelah disembelih kalau bisa digeser setelah mati ya, nanti ciri khas mati bagaimana itu dibawa ke area pemulihan, digeser, dijatuhkan nanti kalau lanjut. Nah, persiapan, siapkan tempat transit yang nyaman bagi hewan kurban. Teduh, tenang, tempat terpisah dari tempat penyembelihan seperti saya katakan tadi. Kemudian yang kedua, perhatikan kesejahteraan hewan seperti yang tadi disampaikan juga ada. Tidak dari langsung disembelih, terus ada lepas, terus kemudian stres. Istilahnya apa saya lupa namanya. Oh tersumbat, tapi tersumbatnya itu ya di area pemotongan itu, sehingga itu kondisi mana gedebok pisang itu biar menghitam untuk mencegah karat malah. Ya, tapi ini sebenarnya bisa berkarat. Ini karbon steel. Ini, nah, ini dorong ini seperti ini, didorong ini masih jalan ya. Ini tak ini didorong. Ini berarti memang belum tajam. Oh ya. Saya lupa nggak tahu. Yang mana yang tajam? Irisan kecil-kecil gini ya lancar aja. Oh iya, terima kasih. Enggak daun telinganya? Ya. Ini kalau untuk pisau untuk sapi Bali udah cukup segini. Tapi sekali lagi standarnya adalah 1,5 bisa sekali lah. Kalau tarik. Jadi dorong ini untuk pisau dorong itu ini. Ini juga ada tajamnya. Nah, ya ini panjang ini dorong. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ada videonya. Jadi, nah di file saya
Star, yang judulnya Star. Kalau ini ya, ini saya ini pisaunya melengkung begini karena biar kulitnya itu ini enggak tajam. Nah ini Star, coba ulang. Sapunya memang agak kecil. Nah ini tadi kan enggak tajam ya, coba ini saya tajamkan. Cara menajamkan pisau itu dengan batu asa. Selain batu asa juga dengan sharpening steel. Sebenarnya idealnya untuk menggunakan batu asa. Ini hanya P3K saja. Pertolongan pertamanya untuk menajamkan pisau. Di ujung sharpening steel ini ketemu dengan pangkalnya pisau, kemudian digerakkan. Nah, kalau sudah enak gitu, ini seperti megang mau makan es krim pakai tangan kiri. Kemudian sini digerakkan. Nah, yang kalau tadi benar-benar nggak tajam ya, ini agak digosok agak lama. Satu bilah aja. Ya, Masalah. ini dua. Oh, dua-duanya. Dua sini gantian sebelah sini. Berarti iman sudah biasa. Ya ini tapi belum, tapi masih udah lumayan ini. Dibanding tadi nggak bisa jalan belum. Coba daging kepada bau. Jadi kalau pada saat kurban, ketika ada yang pekerjaannya set gitu ya, yang nyeset, itu harus ada yang bawa apa namanya sharpening steel, harus ada Pak. Karena kalau ada sharpening steel misalnya pada saat nyacah daging itu pasti kan berkurang ya tajamnya ya. Langsung tolong asahin. Ada yang memang Ada susu pengasah. petugasnya yang harus ngasah. Ya nanti ini saya tinggal di sini satu ya. Ini untuk ngasah. Ini jadi Baru harus kita. tembok. Yang paling bawah sebelah kanan itu adalah boning knife, pisau tulang. Pisau tulang itu maksudnya memisahkan tulang dengan daging. Kalau yang skinning memisahkan kulit dengan daging. Ya, untuk meliti. Yang paling kanan bawah itu pisau untuk memisahkan tulang dengan daging. Saya pernah menggunakan yang boning knife itu seperti itu. Mirip ya seperti itu. Iya. Itu Swigo, Victorinox, kalau ini Active. Kalau misahin daging, ini benar habis Pak. Nggak tahu ini sakti betul bisa itu. Nah kalau sudah habis, kadang nanti diprotes sama Pak panitianya saya. Pak nanti kalau tulangnya nggak ada daging yang tersisa, nanti baginya gimana? Nggak ada bebalur nanti. Nggak boleh beredar di pasar, Pak. Bahaya. Iya. Tapi Begitu dari lagi. sisi ekonomis kita nyari daging ya sangat menguntungkan. Beli tulang ya tulang aja dikasih. Tulang aja betul. Iya. Saya pernah. Tulang. Ini saya bawa tatakannya doang tapi nggak bawa. Cara megangnya pisau ini juga gini. Sebenarnya yang penting presisi. Ini misalnya batu asa didekatkan begini, kemudian dorong, jangan begini. Jadi jangan bolak-balik begini, tapi harus satu arah. Satu arah. Dan cara megangnya ini dipegang begini. Ini untuk nggak goyang-goyang, kemudian didorong. Ya, neken. Ini untuk kontrol tekanan. Yang pertama ditekan dulu. Dihitung untuk kalau bisa dihitung 50 kali misalnya. Ditekan 50 kali. Kemudian baliknya juga begini ditekan 50 kali. Kemudian lagi dikurangi jadi 40 kali. Lagi baliknya 40 kali. Memang melatih sabaran Pak. Ngasah pisau ini bisa 2 jam 3 jam. Ya makanya ngasah pisau itu melatih sabaran. Tapi nikmat betul. Nikmat betul. Salah satu refreshing saya itu Ngasah susah. It's profession. Jadi refreshing. Kadang-kadang kita
tergesa-gesa gitu. Jangan ya kalau harus tenang, betul tenang, jangan kalau utang di ini loh, dilupakan sejenak gitu. Masalah-masalah yang terus betul-betul tenang, biasa pakai batu biasa juga. Kalau yang ini flat, ini sudah saya asap flat. Kalau yang lain itu macam-macam ya, ada untuk pisau ikan dan sebagainya seperti cisel itu untuk pisau apa namanya ikan ya. Dengan pisau itu udah berhenti begini nyangkut berarti udah tajam. Tapi ini tidak standar. Yang standarnya ya pakai kertas. Ini udah enak. Oh berarti udah. Kalau kena kulit itu langsung habis kulit kita. Jadi dulu saya tes rambut itu ya di rambut tangan itu kan habis. Menjelang setelah itu habis ya. Saya tes terus. Lama-lama ya jangan rambut tangan. Nggak perlu. Kulit apa kalau ini kuku atau kadang lama-lama kita itu akan tahu ketajaman yang kita inginkan, level ketajaman yang kita inginkan berapa. Itu akan terasa sekali walaupun sama-sama tajam. Walaupun di kertas ini sama-sama tercobek lancar, tapi kadang level ketajaman itu beda sekali. Hari lebih enak gitu. Ya itu bisa kita rasakan ya, enak atau enggaknya itu mungkin selisihnya juga sangat sedikit ya, selisihnya itu sedikit, tapi perasaan kita akan peka ya ketika meditasi itu di lingkungan, jangan sampai mencemari lingkungan. Lanjut, bis beton itu paling dua itu ya cukup, dua beton. Ya. Lanjut. Nah, ini ada arah kiblat. Biasanya kita menyembelih itu sesuai arah kiblat. Nah, sekarang saya mau tanya bagaimana kalau ternyata mungkin sapinya muter jatuhnya tuh begini. Ini apa yang harus kita lakukan? Jatuhnya begini kita ikat. Bangunkan dulu, suruh balik lagi. Nah, ini yang menarik. Jadi untuk sapi menghadap kiblat itu apakah wajib? Hukumnya wajib, sunnah atau sunnahnya sunnah Rasulullah atau sunnah sahabat, ya kan? Tetapi kesejahteraan hewan itu perintahnya Rasulullah, ya kan? Jadi keseraman itu perintah Rasulullah. Ini daripada digeret sana, ditarik sana, dibalik sana, dibalik sini pakai bambu. Ini lebih nggak keserawan, Pak. Ya. Jadi kalau kita begini jatuh, ya sudah, bismillah ya Allah, sudah semuanya. Ini ya kan kondisinya berbeda, Pak. Kondisi sapi itu beda-beda. Kadang bisa kita atur, yang merah begini, duduk sana sini, waduh ini stres. Ketika sapi stres, ternyata kita juga stres juga. Gimana caranya, Pak? Dan kita kasih minum dulu, kita tenangkan. Kita kasih minum dalam ember, dia minum itu mengurangi stresnya, baru kita handling dengan jatuh. Disembelih di tempat. Karena risikonya lebih besar, Pak, untuk keselamatan. Kalau kita bawa ke mana? Ke tempat penyembelihan, ini karena sapi terakhir ya. Ini biasanya udah siang, udah menjelang zuhur gitu ya. 2 tahun yang lalu itu sapinya besar sekali. Seperti di YouTube ya, seperti di video-video yang viral itu ditarik jatuh. Memang mudah. Atau ini kejadian beberapa waktu kemarin itu memang di LPH. Kebetulan aja pakai helm, Pak. Jadi setelah nyembelih jalan ada besi darah. Ada masker, ini jelas, apalagi ini kita masih pandemi juga. Wear pack itu baju kerja. Ini saya biasanya kalau ngisi pelatihan ini pakai wear pack, Pak. Ini karena dicuci tadi. Dan sarung tangan tadi saya bawa. Ada sarung tangan yang anti sayat, tapi juga ada anti gores. Anti gores lagi apa? Anti sayat, tapi juga ada yang anti puskat. Jadi sarung tangannya itu dari baja. Itu ada. Jadi paling tidak tangan kiri kita menggunakan sarung tangan. Sarung tangan anti sayat minimal. Jadi kalau keserempet ini aman, enggak kena. Kemudian
apron atau celemek ini bisa kita pakai. Ya, ini apron atau celemek. Kemudian skabak tempat pisau seperti ini. Ya, ini tempat pisau. Ini kita gantungan di samping. Dan yang terakhir adalah sepatu boot. Ini saya pernah mengalami kejadian yang tidak menyenangkan. Tapi untuk aja pakai sepatu boot. Sepatu boot yang ada besinya. Ini ya, ini ada besinya di sini. Ujungnya ini ada besinya. Ini kan nggak ada ini. Ini ujungnya ada besinya. Ya. Kena tanduk sapi itu di ujung sini kaki. Dan ini sobek Pak, sini sobek. Sini sobek. Ya kalau tidak ada besinya, Allah bisa. Ya, jadi saya sudah mengalami sesuatu yang tidak mengenakan. Nah, ini bedanya nahar dengan zab. Nahar itu onta, dipotong di lehernya itu di bawah, bagian bawah, dan onta itu berdiri. Itu memang begitu. Nah, kalau zab ya seperti yang sudah kita lakukan, sapi dibaringkan, kemudian disembelih di bawah jakun kira-kira, atau lima jari di bawah leher. Electrocasting ini tradisional ya. Ada videonya bisa dilihat di tonton tadi. Barangkali ini memungkinkan menggunakan Swiss rope. Sapi itu biasanya ada kalung lehernya, jadi di lehernya ya. Ini anggaplah ada kalung, dia sudah kalungan. Ya, ini kalungnya seperti ini. Ya, kita hati-hati juga sapi ketika kita tali pengali ini, jangan di sampingnya kaki belakang. Nah, ini bisa jarak ini ya, jarak tendangan. Ada blind spotnya itu di sini, di belakang. Nah, juga kalau nggak di sini, di samping kaki depan. Tapi ya jangan terus sambil ngopi-ngopi ya. Ini pas banget. Itu tetap ya. Enggak, ini aman. Ya udah kita ngopi-ngopi dulu di sampingnya sapi. Ini itu tadi langsung jatuh ya. Yang jatuh ya ditanya. Nah, kita tetap melihat tanda-tanda sapi ini. Yang diikat adalah di samping ini. Jadi ini kita ikat. Ini namanya kita ikat kuat ya. Ini adalah kita ikat kuat. Ini kemudian dari sebelah kirinya sapi kita lempar ke sini di atasnya. Kemudian setelah sebelah kanannya melempar ke bawah. Oh ya boleh. Agak di situ. Agak silap. Nah. Ya. Di sini kemudian sebelah kanannya sapi kita lempar ke bawahnya. Talinya lempar ke bawah. Ini harus dilakukan 2 orang ya. Minimal 2 orang. Dan ini diikatkan begini. Ini sapi Bali mungkin enggak, mungkin Pak, tapi lihat kondisi. Kalau lihat kondisi. Karena saya pernah mempraktekkan ya, jadi memungkinkan. Nah, setelah posisi begini, dilempar lagi ke samping kanannya. Setelah orang yang sebelah samping kanan lempar lagi ke bawah. Pokoknya samping kanan sapi itu lemparnya ke bawah. Samping kiri sapi lemparnya ke atas. Sampai ini dimasukkan begini.
Ya ini terlalu panjang ya. Ini sudah pernah, ini saya pakai bener ya. Ya bedanya ini diem Pak. Nah, yang diperhatikan juga ada yang bagian di depan ini harus sapi. Depan ini juga harus bedanya. Nah, itu kan lempar ke bawah ya. Itu lempar ke bawah. Ya, 1, 2, 3. Wah ini ya, Ada bule kan? boleh. Nah, ini jika mau bening caranya, kemudian ya di depan ya. Ini kita bagi dua. Dikaukan begini, kemudian ditaruh di bawah kaki, sama bedanya ditaruh di bawah kaki. Seperti ini jadinya. Ini mudah sekali dipakai, tapi tidak disarankan diaplikasikan di sapi Bali. Loncat ya. Tapi saya pernah nyoba, pakai ini di sapi Bali pernah nyoba. Ya alhamdulillah berhasil. Ya kebetulan aja berhasil. Tapi sebenarnya tidak kami sarankan. Karena bahaya. Ini disilang. Kelas ini lempar ke sini. Jadi lempar-lemparan lah. Nah, di sini di apa lipatan paha. Lipatan paha. Ini kelemahan sama. Tarik. Ya, di sini harus kencang. Nanti dia jatuh. Tarik yang sebelah kiri dia jatuh. Tapi kadang kalau sampai goyang-goyang, ini kalau loncat ya lepas ya sudah selesai. Jadi agak tidak kurang direkomendasikan. Seperti itu ya. Mungkin sudah cukup. Yang melihat rempahnya ada ini. Oke, Pak ada di rumah saja itu rumah saja. Yang berikutnya ini nggak ada videonya ya, live broadcasting. Ditambahin ikatan tanduk. Ini untuk mengamankan. Seperti ini. Ikat tanduk. Setelah diikat tanduk, ini anggapan ini sudah diikat tanduknya ke bawah. Itu biar nggak lepas ya bawah ya, biar nggak lepas. Nah, berikutnya adalah ikatan kaki kiri. Ini sekali lagi ini harus ekstra hati-hati dengan semboyan. Kalau berani jangan takut-takut. Kalau berani jangan takut. Tapi kalau takut jangan berani-berani. Jadi kalau udah takut ya sudah selesai. Tapi kalau berani jangan takut, jangan setengah-setengah. Perhatikan blind spotnya sapi kan di belakang ya. Kita harus cepat ramai. Ini begini saja. Ini terlalu panjang. Ini langsung masukkan begini. Set, langsung tarik. Gitu ya. Nah ini tapi ini dengan ini gerakan lambat ya, dengan gerakan yang cepat. Nah langsung tarik begini. Nah ini ditarik begini sapinya itu akan ngangkat kakinya satu ini dengan ketimbang. Sudah belum, ini belum jatuh, belum selesai. Ini belum selesai. Belum selesai. Ya, diikat di kaki. Ya, kemudian yang diikat kaki kiri dan kaki kiri belakang dan kaki kiri depan. Kaki kiri depan. Ini kenapa sudah terikat seperti ini sama. Harus cepat. Nah, kaki kiri depan ini talinya kemudian dibawa ke samping sana, samping.
bisa dilempar di bawahnya. Nah, begini. Kalau begini, ini tali seperti ini ya. Nah, jadi dua tali begini. Ini kakinya terangkat, ini langsung ditarik, jatuh langsung diikat kakinya. Ini sebenarnya metode paling terakhir kalau yang dua tadi nggak bisa. Ternyata tradisional. Ampuh. Kalau masih lemparkan, misalnya sapunya udah menembus-nembus gini ya, ini sapi galak gula mintalnya bukan tidak ada. Kita lempar ke bawah, segini, kemudian kita lempar ke atas. Jadi ini hanya ikatan perut saja, nggak pakai yang lain. Ini juga kelemahan sapi. Saya sudah mempraktekkan ini, sudah mengalami sendiri. Ini ditaruh sendiri. Ini memang agak lama misalnya. Biasanya sapinya sudah punya inceran. Biasanya kita bisa jadi inceran. Jadi sapi sudah mulai menunjukkan keganasannya, mengirik ke kita, ke saya misalnya, telinganya sudah bergerak, ini sudah melirik lihat saya, telinganya bergerak sebelah kanan. Berarti ini saya sudah jadi inceran. Ini ada yang lebih baik, kalau bisa ganggu lagi. Ini udah ngincer saya, udah nanda saya. Nah, ini musuh kita itu. Nah, ini ikatan pelut. Ikatan pelut. Itu salah satu kelemahannya di paha sini. Jadi sudah berarti langsung ditarik aja. Ini nanti tarik yang kencang, tarik yang kuat, dia akan jatuh. Dia akan jatuh. Tapi biarnya jatuhnya deprok. Nah, kalau bisa kaki ini juga depan ini kalau bisa diikat di awal juga udah ada. Dengan metode lempar-lemparan tadi itu kaki kiri depannya itu juga kita ikat. Jadi begitu dia jatuh, ini ada kesempatan ikat kaki, langsung diikat kakinya. Nah, ini kalau sudah terikat kuat begini, dia juga nendangnya juga akan kepayahan. Tetapi tetap hati-hati, kendor sedikit ketendang mas. Saya nggak pernah ketendang tapi terpelanting. Jadi asisten saya, hampir dia salah satu metode squeeze tadi saya aplikasikan, kan jatuh begini ya, jatuh begini, ini ditarik begini, maaf, begini posisinya ini saya, ini posisi saya sudah begini nih Pak, sudah begini, oh sorry, saya lupa terus, nah begini, jadi yang tarik di sini. Ini benar seperti ini. Saya mau membeli. Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata asisten saya yang lari itu mengendorkan Pak. Agak kendor, nggak tahu kenapa. Karena sapinya itu bobotnya 1,2 ton. Besar sekali. Besar sekali. Kemudian kejadian di Jakarta. Ini nggak saya ikat kakinya itu. Karena sebelumnya sukses. Yang 700 kilo sukses. 900 kilo sukses. Tanpa diikat kaki. Jadi cukup begini saya tarik, dia nggak akan Bismillahirrahmanirrahim, saya sembelih, selesai. Jatuh, sembelih, selesai. Nah, yang terakhir ini saya agak jumawa. Ini kesombongan saya. Saya beristighfar kepada Allah. Wah, lo bisa nggak usah ikut kaki. Begitu jatuh, saya dorong. Ternyata asisten saya ini sudah kecapean, agak kendor. Bangun karena ini posisinya begini. Ini saya terpelanting. Jatuh ke lantai. Jadi sapi kemudian sudah berdiri begini Pak. Ini baru separuh jalan. Kalau begini bagaimana kondisinya? Ini sudah pos mayat. Makanya ada asisten saya yang lain, yang bagian kepala ini dia pegang pisau sendiri juga. Dia juga bawa pisau sendiri. Langsung ketika berdiri dia langsung langsung berdiri. Bisa kalau begitu Pak, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Langsung jatuh. Ini harus harus. Kondisi seperti itu sangat mungkin terjadi siapapun ya. Bisa patah, bila tiba-tiba ternyata pisaunya enggak tajam. Itu harus sesegera mungkin
diganti dengan yang lebih tajam. Jadi harus ada second man ya, sebenarnya second man. Jangan lupa. Nah, itu apa? Untuk tali pengali. Besok pada hari penjagalan. Pergerakan itu sebagai penutup satu atau dua atau barangkali satu yang bisa kita diskusikan, karena saya yakin banyak yang tidak berada dari Karangkelok, ada dari KB, ada Karangmasman yang dekat banget itu Pak, dari Bank NTB luar biasa, kakak kami jauh dia ada di belakang juga banyak. Silahkan, ada yang bisa diskusikan. Tadi tidak terkait, ada fikihnya, ada manajemennya, ada kesejahteraan hewan. Bagaimana? Silahkan. Kasih ke tukang kerupuk kulit dan tukang kerupuk kulit itu mengganti, memberi kerupuk yang mentah yang sudah jadi, maka kerupuk yang sudah jadi itu dimasukkan di dalam paket pembagian hewan. Karena dalam konteks tidak boleh hal seperti itu, apakah dia masuk konteks jual beli atau ya sah saja. Tapi kalau sudah diberikan kepada penerimanya, artinya mustahilnya dia mau jual mau apa itu tidak masalah. Jangan panitia yang menjual. Itu di andoannya di apa istilahnya ya. Yang jelas tidak boleh dari bagian binatang itu dijadikan sebagai hiburan atau upah baik penyembelih atau apa. Penyembelih itu ya dikasih yang memang ini bagian sidir sekali, jangan ada akad-akad dibayar ataupun ditukar atau diperjualbelikan. Kalau ya, itu mungkin kalau kalian bisa menambahkan. Sedikit menggunakan teknis-teknis yang dipaparkan seperti tadi, karena teknis-teknis seperti ini kayaknya mungkin memang dibilang sudah lama, cuman kita kan baru tahu. Yang biasanya kita gunakan di sini sambil keroyok, kita beca kiri beca kanan, otomatis hewan tersebut merasa tersakiti dan boleh jadi ada yang sampai kepak dia, sampai dia kesulitan betul, memang ekstrim betul kita. Apakah itu dia kalau terjadi cacat atau taruhlah dia patah kakinya karena ngamuknya juga, karena kita juga tidak tahu cara teknisnya yang baik, apakah itu tidak tergolong ke hewan itu menjadi hewan yang cacat? Ada sini tadi apa namanya ihsan ya, ihsan bagaimana dan nyaman dan menghasilkan binatang kita sendiri. Adapun masalah hukum cacatnya itu yang dilihat adalah sebelum proses penyembelihan. Jadi kalau dia terjadi kayak tadi itu dia mungkin tetap dia dihitung cacat tapi sah. Nah, itu kan ada masih tetap sah gitu ya. Nah, jadi kalau cacatnya karena ini perlakuan saat proses penyembelihan, tapi kalau cacatnya sebelum itu ya itu ya tidak ditolerir. Begitu waktu alam. Ya kembali lagi, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini bisa merubah cara kita menangani ataupun melaksanakan ibadah kurban ini supaya lebih baik lagi, lebih sempurna, sehingga apa yang kita harapkan la yanallahu luhumuha wala dima'uha wala yanalu taqwa minkum, tidak akan sampai kepada Allah itu daging darah binatang itu, yang sampai adalah ketakwaan kita. Maka prosesnya kita perbaiki, cara teknis-teknisnya kita terus perbaiki, maka insya Allah kegiatan ini ibadahnya tinggi nilai insya Allah. Alhamdulillah.
اللهم علينا ذكرك وشكرك ورسول الله وزدنا مغفرتك وسلامة من كل شيء والقول وزيادة في العلم ورسول sama-sama melafazkan alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda والنعمة لك والملك لا شريك لك.